Al-Mu'min Media. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Di edisi kurma kali ini insya Allah kita akan membahas tentang hadis keutamaan saum. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, Kulu amal ibni Adam lahu, semua amal ibnu Adam itu baginya, illa siyama kecuali saum, fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena sesungguhnya saum itu bagiku dan aku yang akan membalasnya. Sebagaimana yang kita ketahui, sebenarnya semua amal kita itu tentu hanya untuk Allah. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran yang kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik sholat kita, ibadah nusuk kita, bahkan hidup dan mati kita pun hanya untuk Allah. Tapi kenapa di sini seolah-olah Allah memberikan pengkhususan bahwa saum itu bagi Allah dan Allah yang akan balasnya? Kalau kita merujuk kepada penjelasan para ulama, di antaranya Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan kurang lebih ada 10 makna dari kalimat wa ana ajzi bihi. Saum itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Di antara 10 makna tersebut, di antaranya yang paling kuat ada 2 pemaknaan mengenai kalimat tadi. Makna yang pertama, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, anna sauma, bahwasanya saum itu la yaqa'u fihi riya, tidak mungkin ada riya di dalamnya. Tidak mungkin terdapat celah riya pada ibadah saum yang kita lakukan. Kama yaqa'u fi ghairihi, sebagaimana dalam ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita perhatikan ibadah sholat masih ada celah riya di dalamnya. Bahkan dalam Al-Quran jelas disebutkan dalam surat Al-Ma'un, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kecelakaan bagi orang-orang yang riya dalam sholatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un, disebutkan, yaitu orang-orang yang mereka riya di dalam sholatnya. Begitu juga di dalam amal ibadah yang lain, contohnya seperti sedekah, zakat atau ibadah harta yang kita lakukan, di sana masih ada celah riya. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah juga. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan al-manu dan al-adza. Kata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Mu'alimut Tanjil, beliau menjelaskan maksud al-manu di sana adalah at-tahadus bima a'ta, menyebut-nyebutkan apa yang telah diberikan. Kemudian al-adza, yaitu dengan menyakiti hati orang yang menerima sedekah dari kita. Kata Allah, orang yang seperti itu kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang-orang yang mengeluarkan hartanya karena ria'an nasi. Orang tersebut ingin riya, ingin dilihat oleh sesama manusia. Begitu juga dengan ibadah yang lain. Ibadah baca Quran, di sana bisa ada sum'ah atau riya di dalamnya. Tapi kalau saum, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar, la yaqa'u fihi riya, tidak mungkin ada riya di dalamnya. Itu makna yang pertama dari kalimat wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalasnya. Jadi makna yang pertama bahwa dalam saum itu tidak terdapat celah riya. Kemudian Ibnu Hajar menjelaskan makna yang kedua itu, anni, bahwasanya aku, anfaridu bi ilmi bimiqdari sawabihi, bahwasanya hanya aku saja yang mengetahui takaran ukuran pahalanya, wa tad'ifi hasanatihi, dan lipat gandaan kebaikannya. Nah, ini makna yang kedua, bahwa ibadah saum itu hanya Allah yang mengetahui kadar pahala dan juga lipat gandaan kebaikan-kebaikannya. Selanjutnya dalam hadis dilanjutkan tentang keutamaan saum ini.
Wasiyamu junnatun, dan saum itu tameng. Ada 3 pemaknaan kurang lebih. Yang pertama, tameng dari api neraka, sebagaimana dalam hadis riwayat An-Nasa'i dari Siti Aisyah, bahwasanya saum itu junnatun minanar, menjadi tameng dari api neraka. Kemudian penjelasan yang lainnya bahwa maksud junnah atau tameng itu adalah tameng dari keburukan syahwat, sebagaimana yang dituliskan oleh Imam Ibnu Hajar menukil dari penulis kitab An-Nihayah. Kemudian makna yang ketiga, sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam Minhajul Muslim, bahwasanya maksud junnah atau tameng di sana adalah mani'an minal asami waropas, menjadi penghalang, menjadi pencegah dari perbuatan ropas dan berbagai dosa-dosa yang lainnya. Fa'idha kana yaumu saumi ahadikum, maka apabila pada hari kalian melaksanakan saum, fala yarpus wala yashob, maka kita dilarang mengatakan atau melakukan perbuatan ropas dan melakukan perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya. Fa insa bahu ahadun, maka apabila ada salah seorang yang mencela dia yang sedang saum, au qatalahu, atau yang mengajak berantem, mengajak bertengkar, falyakul ini soimun, maka ucapkanlah sesungguhnya aku sedang saum, sesungguhnya aku sedang saum. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di genggamannya, la khulufu fami soimi, benar-benar bau mulutnya orang yang sedang saum itu, atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah, min rihil miski, dibandingkan dengan minyak kasturi. Li soimi parhatani, bagi orang yang saum itu ada 2 kebahagiaan, yafrohuhuma, yang membuat dia bahagia. Idza abtaro fariha bi fitrihi, yang pertama, apabila dia berbuka maka dia akan bahagia ketika berbuka tersebut. Kata Syekh Utsaimin, makna bahagia ketika berbuka itu ada 2. Makna yang pertama, dia bahagia karena melaksanakan perintah Allah. Makna yang kedua, dia berbahagia karena dia bisa melaksanakan makan, minum sebagaimana yang telah terhalangi ketika melaksanakan saum di siang hari. Wa idza laqiya rabbahu, dan kebahagiaan yang kedua itu ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fariha bisaumihi, maka dia akan bahagia dengan saumnya, bahagia dengan pahalanya, bahagia dengan janji Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang saum. Sahabat Al-Mumin Media, itu yang bisa disampaikan di edisi Kurma kali ini, membahas tentang keutamaan saum secara umum. Aku lu qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mumin Media.